Lampu mati kakak, kata ada lagi jaringan di pantai nih. Oke, siap. Mudah-mudahan jaringan bagus ya. Kakak ya, ada usaha kan ambil dari tanah punya nih. Jadi mungkin diharapkan untuk pertemuan berikut lagi kameranya sudah bisa aktif ya Kamelo sama Kamari. Siap kakak Fadi. Ya. Siap. Ya sambil menunggu Kakak Esma, Kak Jalil, dengan kakak-kakak yang lain. Mungkin pertemuan kita pada tatap dalam pertemuan tatap mukanya nanti itu jatuh pada bulan Oktober. Pertengahan atau di tanggal-tanggal tua di bulan Oktober. Yang pastinya di Kota Masohi ya. Kita berjumpa kembali nanti di Masohi. Siap. Ya, jadi tuan rumah di Masohi siap ya? Kak Resti. Siap kakak. Oke, siap. Kalau Kak Albert jauh tidak dari Masohi ke tempat tugas? Kalau dari Masoi, dari Waipia ke Masoi itu setengah jam. Oh, dari Waipia ya, Kak? Iya, kalau di motor tuh kakak tuh. Iya. Kalau Kamelo, dari mana Kamelo? Kurang lebih 2 jam kakak dari Serang Utara Barat. Pesannya sini kakak. Jauh Di Sabatu berarti. Timur. Jauh berarti. Lumayan. Senta lalu juga. Iya. Bagi orang-orang Penjas itu yang terlalu jauh. Siap, Kakak. Itu minimalnya masih satu daratan tuh kakak Milo tuh. Siap Masih kakak. satu daratan. Masih satu daratan. Kakak sebelah gunung saya kakak Albert. Iya betul. Oh, masih satu gunung ya? Sebelah gunung. Sama ke sebelah saja. Iya. Oke, baik. Kak Esma, selamat malam Kak Esma. Malam kakak, malam teman-teman. Iya, Kak Esma malam. Pak Bibi, Kak. Sehat ya Kak Esma? Sehat kakak. Oke, baik. Ya, nanti mungkin sebelum kita mulai, kakak-kakak sekalian mungkin ketua kelas itu atau menunjukkan satu orang untuk nantinya membuka sesi pertemuan kita dengan doa dan juga nanti juga menutup dengan doa. Jadi itu pengaturan kakak kelas saja ya, diberikan tanggung jawab gitu untuk mengatur. Siap. Habis ini kakak Resti yang pimpin doa juga. Jangan doa menurut keyakinan lah, biar doa ini aja. Kalau keyakinan, kalau dalam lapangan sih nggak apa-apa juga. Tapi ini katong sama mau jauh di Zoom jadi biar doa. Oke? Kak Resti. Siap kakak siap. Berarti Sudah diberikan tanggung jawab ya Kak Resti oleh ketua kelas, berarti siap ya. siap kakak siap. Siap. Oke. Kak ketua kelas tadi sudah ke konek-konek atau kontak Kak Jalil mungkin? Belum mulai. Tadi WA tapi belum balas ini. Kayaknya ada sibuk apa? Iya ya. Ya, jadi mungkin ke depannya bagi kakak-kakak semua, kalau misalkan dalam pertemuan tidak sempat hadir atau mungkin ada kendala yang terjadi, boleh disampaikan di grup. Supaya mengingat nanti ke admin ataupun kami dari pihak untuk mengambil absensinya juga bisa memberikan keterangan yang jelas seperti itu. Karena nanti juga kakak-kakak hebat juga nantinya sesuai dengan kehadiran dan juga keaktifan kakak-kakak itu menjadi tolak ukur untuk bagaimana kakak-kakak nanti bisa berproses ke depan yang juga nanti
kakak-kakak seperti kami untuk menjadi fasilitator ke depan. Amin ya. Amin, amin. Amin ya. Ya, kakak-kakak hebat mungkin sudah membuka atau mengakses LMS tugas-tugas. Ya, saya ingatkan kembali supaya mungkin pada saat penilaian otomatis sudah bisa ternilai ya tugas-tugas kakak-kakak semua. Kak Albert mantap ya tugas di LMS. Mantap, mantap. Terima Ketua kasih. kelas tetap jelas. Bagaimana Kamilo, ketua kelas tetap jelas ya? Selalu jelas kakak, ketua kelas Ya. selalu jelas. Kalau Kamilo sendiri gimana? Sudah mengakses LMS dengan tugas-tugas yang ada? Ya ini tadi baru sempat lihat kakak di sekolah, soalnya kemarin-kemarin yang kita ada chat di grup tuh kakak. Oh iya. Ya. Oke, baik kakak-kakak. Ya. Sambil ada luangkan waktu ya, kalau memang ada waktu luangkan sejenak untuk membuka atau mengakses LMS biar tugas-tugasnya boleh terisi dengan baik. Oke, baik kakak-kakak, mungkin kita mulai saja ya. Atau bagaimana ini saya Ya. kembalikan ke kakak-kakak semuanya. 5 menit lagi atau bagaimana? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, Isma Dari dari ketua kelas saja. Ya. Kakak Isma. Kakak Isma belum lanjut. Oh, kita dengan kakak Esma. Oke. Mulai Yang juga paling Kak. senior ya. Oke. Yang paling Yang senior. kayaknya ketua kelas memikirkan malam nih bocil-bocil punya waktu Iya. dengan mama-mama kayaknya. Oke, siap. Bocil-bocil pada mendekat dari tadi nih kakak. Oke, baik Kak Esma, izin ya kakak-kakak hebat semua. Saya menyampaikan sekali lagi selamat malam untuk kita semua dan semua tetap sehat. Sehat. Sehat kakak, sehat. Oke, baik. Ya, bisa dilihat entry screen yang saya bagikan kakak-kakak hebat. Bisa. Bisa kakak, bisa. Oke, mantap. Bisa kakak. Baik kakak, ya. Ya, baik kakak-kakak hebat sekalian. Ini kita masuk kembali pada modul 1.1 dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini kita refleksi dan merefleksikan. Mungkin sebelum kita masuk daripada proses pemateri kita di hari ini, mungkin satu orang atau kakak-kakak yang sudah ditunjuk untuk membawakan kita dalam doa, disilakan untuk membuka kita punya pertemuan. Silakan Kak Resti. Semua ini kita membawakan doa dan kita bawa lewat agama Kristen yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kami Amin. Iya, amin. Oke, baik. Terima kasih Kak Resti ya sudah membuka kita punya sesi pertemuan kali ini dengan doa. Mungkin di Kak Resti jaringannya kurang terlalu bagus ya. Ya, kemarin beta post-post dari HP jadi maklum Iya, yang ada wifi. Siap kakak. Semangat kakak, semangat. Semangat ya semuanya, untuk kita semua semangat ya. Oke. Tapi Ya.
Tabea, ya. Oke, baik kakak-kakak hebat semua. Di sini merupakan kesepakatan bersama ya. Ya memang sudah sebelum awal saya menyampaikan materi, harus saya mengulang kembali untuk bagaimana kakak-kakak semua untuk menyalakan kamera. Kenapa demikian harus ditekankan supaya pada saat prosesnya itu kakak-kakak boleh lebih berfokus pada materi yang dibagikan dan selebihnya juga kita mungkin bisa saling kenal lebih dalam dan sharing bersama, berbagi bersama untuk ada pada proses pertemuan kali ini. Jadi itu mungkin ya kesepakatan yang sering kita lalaikan ya, kadang-kala karena mungkin kalau Kamelo sama Kamahi terkendala karena jaringan, jadi kita dimaklumkan saja. Oke, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, itu mungkin merupakan kesepakatan kita yang memang saya mengingatkan saja kembali. Nah, kakak-kakak hebat, ini tujuan luas yang juga memang sudah kita pelajari ya pada sesi atau modul 1.1. Nah, yang menjadi tujuan atau capaian pembelajaran khusus kita di modul kali ini yang pertama itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, kakak-kakak mampu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak hebat yang mana di pertemuan kali ini, kenapa pertemuan untuk 1.1 refleksi atau merefleksikan ini penyusun modul ini dia menerapkan atau dia menetapkan pada sebelum pembelajaran pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kenapa demikian? Karena di sini penyusun punya tujuan yaitu dengan bagaimana kita sudah belajar atau kita sudah berselancar dengan LMS dan juga kita belajar melalui pertemuan tatap maya dengan kesepakatan paradigma kita terkait dengan refleksi-refleksi yang sudah kakak-kakak buat baik itu pada halaman LMS maupun juga pada refleksi yang kakak-kakak sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung di minggu-minggu kemarin. Jadi di sini kita merefleksikan kakak-kakak hebat terkait dengan apa yang pernah kita sudah refleksikan di LMS dan juga apa yang sudah pernah kita refleksikan pada pembelajaran modul-modul sebelumnya. Nah, itu yang menjadi tujuan kita kakak-kakak hebat semua, yang mana kalau dalam pembelajaran pada modul 1.1 di situ ada refleksi from what gives ya, from what gives dan juga from what Borton. Dan juga di situ ada kita pelajari terkait dengan model-model refleksi. Baik itu dengan model refleksi 4P, model refleksi topi, model refleksi deal, dan sebagainya yang memang kakak-kakak sudah pelajari pada pembelajaran 1.1 dan juga kakak-kakak pelajari pada halaman LMS. Nah, itu mungkin menjadi tujuan atau sedikit paparan ya untuk membuka kita punya materi tujuan kita di kali ini untuk refleksi dan merefleksi. Oke, baik kakak-kakak hebat. Di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita merefleksikan terkait dengan apa yang pernah kakak-kakak refleksikan, baik itu pada LMS maupun pada sesi-sesi pembelajaran pertemuan daring kita. Itu yang menjadi tujuan sesi kita kali ini. Lalu kakak-kakak hebat, di sini ada kita punya agenda dengan 2 agenda, yaitu yang pertama, agenda yang pertama itu analisis tulisan refleksi. Jadi kita menganalisis ya, kita menganalisis masing-masing dengan tulisan refleksi kakak-kakak sekalian. Dan yang kedua kita berbagi atau sharing dalam hasil analisis. Itu merupakan agenda pertemuan kita kali ini. Nah, kakak-kakak hebat, di sini kita pertemuan hanya 1 JP saja. Jadi memang tidak begitu lama,
hanya 1 JP saja untuk membahas terkait dengan analisis daripada tulisan refleksi. Oke, baik kakak-kakak hebat, di sini kita punya analisis terkait dengan tulisan-tulisan refleksi. Sudah saya paparkan tadi sedikit, menggambarkan sedikit terkait dengan materi-materi yang pernah kita kesepakatan bersama atau sudah pernah kita bahas pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, ini merupakan sesi terakhir pada modul 1.1 untuk bagaimana nantinya kita menganalisis tulisan-tulisan refleksi atau menganalisis hasil-hasil refleksi kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak hebat, di dalam pertemuan kita kali ini untuk menganalisis tulisan refleksi, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, dengan demikian saya mengharapkan kakak-kakak sekalian tetap semangat. Semangat ya kakak-kakak hebat ya. Tetap semangat ya untuk kita melakukan analisis refleksi. Semangat. Kita hanya 1 GP ya. Kita hanya 1 GP di pertemuan kali ini. Dengan demikian mungkin saya mengharapkan kita bisa melakukan analisis refleksi bagaimana kita untuk nantinya kita berbagi dan juga kita sharing bersama. Karena banyak pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda yang nantinya juga kakak-kakak sampaikan itu jadi penguatan kita semua. Oke, baik kakak-kakak hebat, di sini kita punya tujuan refleksi, nanti dia akan sampaikan atau akan kita buat dalam aplikasi Jamboard yang nanti saya akan bagikan, dia punya link untuk kita berefleksi, dan juga di situ kakak-kakak akan menuliskan apa saja yang memang menjadi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Jamboard. Di sini kita hanya sharing ya kakak-kakak hebat ya, kita tidak mencari benar dan salahnya, tetapi kita berbagi. Oke, baik, sebentar kakak-kakak hebat. Sebentar ya kakak hebat ya, saya membagikan linknya untuk nantinya bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi sesuai dengan pengalaman-pengalaman kakak-kakak sekalian. Ya, mohon waktunya sebentar ya kakak-kakak hebat ya untuk saya menyiapkan link Jamboardnya agar kita bisa berbagi sharing dari aplikasi yang sudah disiapkan. Oke, baik kakak-kakak hebat. Sudah saya bagikan untuk link Jamboardnya.
silakan kakak-kakak hebat bergabung pada link yang sudah saya bagikan untuk kita menganalisis tulisan refleksi dari kakak-kakak hebat sekalian. Di situ ada 6 pertanyaan untuk nantinya kita melakukan analisis refleksi. Dijawab atau diberikan penjelasan terkait dengan pengalaman-pengalaman kakak-kakak sekalian saja. Oke, baik, silakan. Sudah bisa diakses kakak-kakak sekalian? Sudah kakak, sudah. Oke, boleh dikerjakan ya Kak. Itu ada 6 pertanyaan ya kakak-kakak hebat sekalian ya.
Iya, kakak-kakak hebat. Jangan lupa untuk menulis nama kakak-kakak sekalian ya pada stick note yang ada. Maaf Kak, linknya tidak bisa dibuka kalau saya. Kak Mahi pakai laptop atau HP, Kak? Pakai HP. Oh, harus pakai laptop ya Kak? Iya, kalau boleh seperti itu, Kak, karena nantinya juga kalau di HP berarti harus diinstal ya untuk yang boardnya. Bagusnya untuk di HP. Kalau enggak, Kang Mahi boleh tulis pada kolom chatnya saja untuk pertanyaan-pertanyaannya dengan jawabannya menurut Kak Mahi untuk refleksinya. Seperti itu ya, Kak. Iya Kak. Iya, makasih Kak.
Ya, oke, baik kakak-kakak hebat sekalian. Sambil menulis refleksi pada Jamboard yang ada, di sini karena kita hanya ada pada 1 GB, jadi baiknya kita untuk mari berbagi refleksi, ya kakak-kakak hebat ya, terkait dengan apa yang memang sudah kakak-kakak tuliskan pada Jamboard yang sudah dibagikan. Untuk pertanyaan, oke, baik Kak Albert. Sini Kak Albert sudah menuliskan pada kolom chat terkait dengan pertanyaan soal nomor 1. Ya, kakak-kakak hebat sekalian. Ya, mungkin mengingat karena kita berproses dengan 1 GB saja, mungkin kita ada pada sesi mari berbagi refleksi. Kalau yang tadi sudah kakak-kakak hebat sekalian lakukan atau mengisi pada kolom Jamboard untuk bagaimana kakak-kakak dapat melakukan refleksi dengan sebaik-baiknya atau mungkin dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang kakak-kakak miliki sekalian pada lembaga masing-masing. Oke, baik kakak-kakak hebat. Di sini kita punya 6 pertanyaan ya. Kita punya 6 pertanyaan untuk mari kita berefleksi. Ya, 6 pertanyaan tersebut mungkin karena di sini kita semuanya ada sekitar 6 orang ya, kalau tidak salah ada 8 orang, 7 ya, 7 orang, 8 termasuk dengan saya. Kita berbagi saja untuk mari berbagi refleksi ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk analisis refleksi tersebut. Ya mungkin dari kakak-kakak hebat sekalian nih, untuk pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan yang ke-6, siapakah di antara kakak-kakak hebat untuk mau berbagi refleksi terkait dengan analisis refleksi yang ada pada slide yang sudah saya bagikan, terkait dengan juga sama dengan apa yang telah kakak-kakak tuliskan pada halaman-halaman LMS ataupun yang pertanyaan yang saya bagikan pada link Jamboard. Ya mungkin saya kasih kesempatan untuk kita berbagi ya, sharing bersama untuk bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru juga dalam masing-masing lembaga pendidikan kakak-kakak terkait dengan berefleksi atau merefleksikan setiap proses pembelajaran, baik itu pada modul 1.1 hingga pada modul 1.3 pertemuan kita kemarin dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, itu mungkin ya, kasih kesempatan ya untuk kakak-kakak hebat sekalian. Ya, siapa nih duluan yang mau berbagi cerita terkait dengan pertanyaan dari... Oke, baik Kak Jalil. Ya, silakan disesuaikan ya Kak Jalil ya. Oke, baik kakak-kakak hebat. Terkait dengan pertanyaan, saya buka sesi saja ya. Sesi untuk kita open mic, karena kita sudah mengisi pada lembar Jamboard ataupun juga pada kolom chat yang. Jadi bagaimana di sini punya pertanyaannya untuk mari kita berbagi refleksi. Nah, menurut kakak-kakak sekalian untuk menjawab pertanyaan analisis refleksi terkait dengan pertanyaan 1 sampai dengan 6, saya kembalikan ke kakak-kakak hebat semua untuk merefleksikan bagaimana pendapat kakak-kakak sekalian dalam merefleksikan pembelajaran, baik itu pada bukan hanya pembelajaran kali ini ya kakak-kakak hebat ya, dari pembelajaran kita dari pertemuan sinkron dari mulai pembukaan maupun sampai pada kita melakukan
pembelajaran pada modul 1.3 dengan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Ya, mari kakak-kakak hebat silakan untuk berbagi terkait dengan apa yang sedang kakak-kakak tuliskan. Silakan kakak-kakak hebat. Ya, baik. Oke, Kak Albert. Silakan Kak Albert. Siap, ya. Ini kita belum tulis di Jamur, tapi kita langsung nanti baru bisa habis ini lalu tulis Kak Fasil. Siap, siap, siap. Boleh dilanjutkan Kak. Yang penting kita berbagi ya. Iya, Oke, siap Kak. iya. Mulai dari proses dari awal untuk ini ya, untuk pendaftaran PKG ya. Iya. Mungkin ya Kak Albert mungkin pada pertanyaan soal nomor 1 ya. Lalu pertanyaan soal nomor 2 untuk kakak-kakak yang lain dan 3 dan sampai 6 dan seterusnya. Mungkin supaya semua kebagian ya terkait dengan pertanyaan ke-6 ini. Ya. Ya Kak Albert mungkin pada pertanyaan yang pertama silakan. Siap, ya. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1. Jadi untuk cara menulis refleksi yang kita lakukan adalah kita selesai materi hari itu dan jam itu pun juga refleksi dan materi yang kita refleksi itu banyak hal yang harus diperbaiki ya dari sisi pribadi beta sebagai guru PJOK karena kekurangan yang banyak ketika mengikuti materi ini, mulai wawasan mulai terbuka dan banyak ilmu yang didapat dari khususnya untuk pendidikan yang berbasis ke peserta didik, perbaikan terutama atau kadang-kadang di sekolah itu lebih ya monotonin dalam arti ya belajar selesai evaluasi ya yang penting intinya kasih materi lalu habis itu ajak anak untuk praktek lalu evaluasi ya itu saja setiap itu monoton begitu saya tanpa melibatkan siswa untuk mencari tahu sendiri habis itu memberi ruang yang lebih untuk siswa untuk bagaimana mempraktekkan, melatih sehingga cara yang dia buat itu bisa dia memahami lalu dia bisa dapat mempraktekkan dan bisa membantu teman-teman yang kurang mampu atau yang sulit untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Begitu Kak Fasil. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Albert untuk jawaban yang sangat menarik terkait dengan pertanyaan yang pertama. Selesai daripada pembelajaran Kak Albert langsung mengisi untuk refleksi. Semangat ya Kak Albert ya. Dan di sini juga Kak Albert saya mengambil poin yang Kak Albert sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mengingat juga kita semua belajar ya Kak Albert ya. Bukan hanya kita Kak Albert juga tetapi saya juga sebagai Fasil juga belajar bagaimana untuk kita nantinya memperbaiki paradigma kita ke depan. Oke, baik, terima kasih ya Kak Albert ya. Ya. Oke, saya berikan kesempatan ya untuk kakak-kakak yang lain. Mari saja kakak-kakak hebat semua. Kita di sini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan apa yang pernah kita sudah lalui di lapangan maupun di dalam lembaga pendidikan kita masing-masing. Silakan mungkin untuk pertanyaan kedua, silakan siapa? Kakak Fasil, beta nomor 2 tapi beta baca di sini hurufnya terlalu kecil kakak. Oke, sebentar. Kak Jalil nomor 2 ya, saya kasih besar dia terlebih dahulu. Oke, siap Kak Jalil, sebentar Kak Jalil. Ya, bisa dilihat Kak Jalil? Oke kakak, ya oke siap. Ya. Bisa ya? Oke, siap. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kalau perasaan saya selama saya mengikuti
materi dan merefleksikan. Pada saat saya menulis refleksi itu, saya tetap semangat dan terus semangat. Itu yang muncul di pikiran beta. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Yang pertama itu, yang muncul itu refleksi yang saya tulis itu benar-benar dia mencangkup materi yang diberikan oleh kakak Fasil dan modul-modul yang terkait di halaman LMS. Jadi ada kesinambungan, ada kecocokan sehingga ketong menulis refleksi itu sesuai dengan materi yang tertera di halaman LMS dan pemberian materi oleh kakak Fasil. Itu menurut kakak Fasil. Oke, baik, terima kasih ya Kak Jalil yang sudah menyampaikan atau memberikan pendapat terkait dengan perasaan Kak Jalil saat menuliskan refleksi, yaitu penuh semangat ya. Oke, terima kasih Kak Jalil dengan penuh semangat yang juga membuat kita semua tetap semangat ya, kakak-kakak hebat semua ya. Ya, pastinya senang ya untuk menuliskan refleksi. Lalu apa yang muncul yang tadi Kak Jalil sampaikan berarti sudah sangat baik ya. Kak Jalil sudah boleh menelusuri LMS yang ada untuk bagaimana nantinya Kak Jalil boleh melakukan tugas-tugas yang ada. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Kak Jalil. Terima kasih ya. Yang berikut saya kasih kesempatan lagi untuk kakak-kakak yang lain. Silakan. Ya, masih ada 4 pertanyaan lagi Kak. Mari kita berbagi untuk pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 6. Untuk nomor 3, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan kakak yang mau, silakan untuk menjawab, saya berikan kesempatan. Karena di sini kita berbagi kakak-kakak hebat. Saya juga di sini juga untuk belajar bersama dengan kakak-kakak hebat sekalian. Ya, masih ada ya, ada Kak Esma, ada Kak Ahmad, ada Kak Amir, ada Kak Mahi, Kak Melo. Iya, mungkin bisa berikan pendapat terkait dengan pertanyaan yang ada pada analisis refleksi. Silakan kakak-kakak hebat. Saya percaya bahwa kakak semua hebat untuk menyampaikannya. Iya kakak, mungkin beta di bagian pertanyaan ketiga kakak. Oke. Baik Kak Esma, silakan Kak Esma untuk pertanyaan yang ketiga. Iya, memang beta belum bikin jawaban sampai selesai, baru satu kayaknya yang Iya. beta kirim. Tidak apa-apa Kak Esma, nanti dilanjutkan saja Kak Esma pada link yang ada. Iya kakak, mungkin hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Iya, Ya. beta rasa menulis refleksi itu hal yang baik untuk ketong bisa perbaiki ketong punya proses pembelajaran. Mungkin untuk siswa, juga mungkin untuk ketong yang saat ini ada ikut PKG. Itu hal yang sangat baik dan memang harus dilakukan untuk ketong melakukan refleksi supaya ketong bisa menjawab tantangan yang ada pada proses pembelajaran atau pada saat ketong kasih materi hari itu. Iya. Yang berikut, hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin hal yang menjadi tantangan bagi beta sendiri adalah merumuskan atau mencari solusi untuk tantangan yang ketong hadapi. Tantangan misalnya kurang percaya diri untuk ketong mencari solusi dengan
teman-teman guru yang lain atau teman-teman sesama guru PJOK untuk mengatasi masalah yang kotong hadapi. Iya, mungkin itu saja dari beta Kakak, karena memang beta belum bikin jawaban. Iya, Kak Isma. Terima kasih ya Kak Isma ya. Iya, Menarik Kakak. sekali ya, sangat menarik sekali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Isma. Berarti yang disampaikan oleh Kak Isma bahwa kita harus percaya diri. Yang menjadi tantangan itu jangan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu loncatan untuk kita bagaimana untuk kita bisa lebih maju lagi ke depan. Seperti itu ya Kak Isma ya. Iya, Kakak, iya. Ya. Oke, baik kakak-kakak yang lain silakan, masih ada 3 pertanyaan lagi. Di sini kita berbagi ke kakak-kakak hebat. Mari ungkapkan pendapat dengan apa yang sudah kakak-kakak tuliskan atau apa yang sudah pernah kakak-kakak alami. Merefleksikan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kakak-kakak alami dalam pertemuan kita dari awal asinkron sampai pun pada materi 1.1, 1.2, dan sampai pada materi 1.3. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Mahi mungkin ada, Kak Mahi, Kak Ahmad, Kak Melo, silakan mungkin yang memberikan analisis terkait dengan refleksi pertanyaan analisis ini, silakan. Ya, mungkin yang menjadi pertanyaan kita pada nomor yang 4 itu bagaimana kita menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Ya, yang pernah sudah kita pelajari ya, kakak-kakak hebat, pada modul 1.1, baik itu refleksi dengan framework Borton dan Gibbs, dan juga ada model-model yang sebagainya. Mungkin silakan saya kasih kesempatan. Iya, oke, baik. Di sini sudah ada yang menulis untuk Kak Albert. Ya, Kak Mahi, silakan ya Kak Mahi. Penulisan itu. Nomor 4 ya Kak. Bagaimana saya menggunakan Silakan Kak. penulisan rubriknya seperti kayak pengalaman belajar, hal-hal apa aja yang baik untuk dalam proses pembelajaran, dan untuk penulisan rubrik yang dinilai itu seperti sangat baik, ada baik, cukup, dan kurang. Itu Kak. Oke. Baik Kak Mahi ya, terima kasih ya. Itu ya dari Kak Mahi yang bisa disampaikan oleh Kak Mahi. Mungkin ya dari refleksi atau model-model refleksi yang pernah kita sudah pelajari pada 1.1, adakah dari 8 model ya? Kalau tidak salah seperti itu ya, sudah ya yang sudah Kak Mahi terapkan mungkin pada pembelajaran-pembelajaran? Pada pembelajaran ada sebagian Kak untuk Ya, iya. Oke, baik ya Kak Mahi ya. Berarti sudah bisa melakukan refleksi terkait dengan rubrik-rubrik
menulis rubrik refleksi yang ada. Oke, baik, terima kasih Kak Mahi ya untuk pendapatnya yang sangat menarik terkait dengan rubrik refleksi yang penulisan refleksi selama Kak Mahi berproses dalam pertemuan. Iya, Kak. Iya. Oke, mungkin 2 sisanya lagi saya berikan kesempatan untuk kakak-kakak yang hebat. Bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Itu yang menjadi pertanyaannya. Terus keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam dari diri kakak-kakak sekalian? Ya, bagi kakak-kakak yang mau menyampaikan, silakan Kak. Atau mungkin kakak-kakak yang sudah memberikan jawaban boleh memberikan pendapatnya ulang kembali, silakan. Mengingat bahwa kita di sini untuk berbagi refleksi, berbagi cerita, ya, kita sharing bersama terkait dengan apa tantangan yang memang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mahi dan juga yang disampaikan oleh Kak Albert, Kak Jalil, dan Kak Isma. Silakan kakak-kakak hebat untuk pertanyaan berbagi refleksi untuk soal yang kelima dan yang soal yang keenam. Mungkin Kak Albert dan Kak Esma mungkin bisa membantu. Kak Jalil silakan. Supaya mungkin kita berbagi ya, berbagi cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman. Iya kakak pas kita nomor 5, nomor 5, nomor 5. Oke, semangatnya ya mantap ya. Oke, nomor 6 Kak Albert atau Kak Esma ya. Kakek ketua orang. Oke, bisa dibaca Kak Jalil? Bisa kakak bisa. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Oke. Ya, yang kita punya pendapat yaitu fokus pada hal penting yang harus direfleksikan. Jadi kita kalau memangnya mau refleksi itu hal-hal poin-poin penting yang kita harus pelajari sehingga bisa tepat dan efisien dan akurat untuk sebuah refleksi dalam materi tersebut. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang pastinya keterampilan itu selalu membaca, mengingat materi-materi yang sebelumnya sehingga mempermudah kita untuk menulis refleksi yang lebih baik. Itu kakak pasti menurut kira-kira. Oke, baik ya Kak Jalil dengan semangatnya. Terima kasih ya untuk jawaban nomor 5 yang mana tadi Kak Jalil mengatakan bahwa kita harus fokus ya bagaimana seharusnya kita menulis refleksi dengan baik. Berarti kita harus lebih fokus pada poin-poin penting. Nah, itu ya yang disampaikan oleh Kak Jalil dan juga keterampilan-keterampilan apa saja itu Kak Jalil menyampaikan bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan belajar.
Tidak ada kata mundur ya. Semangat selalu ya Kak Jalil ya. Untuk kakak-kakak hebat semua semangat Ya, ya. Kak, siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalil. Siap, Ya. lanjut lagi untuk pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu kakak-kakak tersebut? Ini kita merenung ya, merenung segala proses pembelajaran kita dalam tugas tanggung jawab kita sebagai guru PJK, yang mana kita juga merefleksikan pembelajaran-pembelajaran yang sudah pernah kita praktekkan atau kita terapkan dalam pembelajaran di lapangan maupun dalam pembelajaran di kelas. Silakan kakak-kakak hebat. Ya baik, Kakak Fasil, iya. kita Kak Albert, silakan Kak Albert. ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Itu yang pertama itu saya akan lebih terbuka. Kita akan lebih terbuka Ya. untuk terbuka terhadap saran dan masukan, untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan, dari baik itu dari teman-teman guru maupun dari siswa. Lalu yang berikut, yang bisa membantu kita dalam proses untuk perbaikan ke depan, ya tentu kita punya partner belajar, yaitu siswa. Yes. Karena bagaimanapun siswa itu adalah teman belajar. Teman belajar kalau siswa sebagai teman belajar, maka kau akan mendapat pelajaran yang paling banyak dari siswa. Karena bagaimanapun ketong ada makhluk sosial yang satu sama lain, ketong pasti punya kekurangan kelebihan. Mungkin itu saya Kak dari beta Kak Fasil. Mungkin yang lain Kakak Esa bisa tambah supaya baku-baku tambah supaya akan bisa lebih bagus lah itu Kakak Fasil tuh. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Albert ya sudah memberi ruang dan juga boleh terbuka ya untuk menerima saran dan pendapat, dan juga menekankan di sini terkait dengan yang bisa membantu adalah siswa tersendiri atau peserta didik tersendiri. Terima kasih Kakak sudah berpusat pada peserta didik atau sudah mementingkan dalam tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana membawa peserta didik itu untuk lebih baik ke depan. Oke, mungkin ditambahkan lagi ya untuk kakak-kakak yang lain berbagi ya, karena sini kita berbagi itu menurut pendapat Kak Albert, mungkin pendapat Kak Mahi atau Kak Ahmad atau Kak Amir, Kak Esma, dan juga kakak-kakak yang lain boleh sering bersama gitu. Silakan. Sebelum kita berpindah ya, Kak Albert ya. Siap. Oke, baik ya kakak-kakak hebat semua. Yang mana tadi kakak-kakak hebat sudah menjawab semua pertanyaan. Ada 6 pertanyaan kita di refleksi kali ini. Di sini juga saya akan memintakan ya. Saya akan memintakan satu orang lagi untuk berbagi refleksi. Ya, untuk berbagi refleksi terkait dengan aktivitas dan tulisan refleksi yang sudah kita lakukan. Nah, satu orang ini mungkin ya nantinya dia akan berbagi refleksi di antara kakak-kakak sekalian. Ada ke-8 kakak-kakak hebat. Satu saja untuk mewakili kakak-kakak semua untuk berbagi refleksi, merenung dan merefleksikan terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam proses mengajar, gaya mengajar yang menurut kakak-kakak sekalian selama ini, apakah proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini sudah tepat atau sudah sesuai dengan gaya-gaya mengajar yang relevan, ataukah memang harus
lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Ya oke, mungkin itu yang saya kasih kesempatan ya, atau lagi untuk merefleksikan, mencocokkan atau mengkolaborasi terkait dengan materi yang sudah pernah kita pelajari, lalu dikaitkan dengan pengalaman mengajar kakak kalian di kelas kakak-kakak sekalian masing-masing. Nah ini yang merupakan akhir sesi kita ya, untuk tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana untuk nantinya kakak-kakak memberikan satu pandangan atau satu kesimpulan atau satu refleksi terkait dengan bagaimana kakak-kakak sudah melakukan proses pembelajaran daring dengan program PKG dikaitkan dengan pembelajaran kakak-kakak sekalian di dalam lembaga-lembaga pendidikan kakak-kakak sekalian. Apakah yang sudah saya terapkan sudah sesuai dengan gaya mengajar, ataukah perlu harus ada perbaikan dan sebagainya. Itu mungkin ya, kita akan merefleksikan sesuai dengan tipe atau model refleksi 4P saja. Ya, tipe model refleksi 4P yang mana di situ ada peristiwa. Ya, pertama peristiwa apa yang kakak-kakak dapati dalam proses pembelajaran, baik itu di PKG maupun dengan di lapangan di kakak-kakak punya sekolah tersendiri itu. Yang kedua perasaan apa yang timbul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran apa yang kakak-kakak dapati selama berproses dalam PKG maupun pengalaman-pengalaman yang kakak dapati di lembaga pendidikan terkait dengan rekan-rekan sejawat dan sebagainya. Dan yang keempat itu perubahan. Nah itu ya kakak-kakak hebat ya. Mungkin kita merefleksikan terkait dengan model 4P-nya saja. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Jadi mungkin peristiwa apa yang kakak-kakak dapati, perasaan apa-apa yang kalian kakak-kakak rasakan, dan pembelajaran apa yang kakak-kakak dapati, dan perubahan apa yang ingin kakak-kakak buat dalam lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Mungkin saya berikan satu kesempatan ya untuk satu penjawab mewakili semua kakak-kakak yang ada untuk merefleksikan terkait dengan proses pembelajaran refleksi dan merefleksikan pertemuan kita di sesi modul 1.1 pada refleksi. Silakan kakak-kakak hebat yang mau untuk memberikan refleksi, silakan ya. Di antara kakak-kakak hebat mau berbagi terkait dengan yang tadi ya, ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Itu yang menjadi model refleksi kita di sesi terakhir kali ini kakak-kakak hebat. Jadi peristiwa apa yang kakak-kakak dapati, perasaannya bagaimana, terus pembelajaran apa yang kakak-kakak ambil atau kakak-kakak menghikmati dan maknai dalam proses pembelajaran, dan terus perubahan apa yang ingin kakak-kakak buat ke depan. Itu yang menjadi poin model refleksi kita untuk sesi penutup kali ini. Silakan kakak-kakak hebat. Ya, siap. Ya baik, Beta. Kakak Agus silakan. BK Beta. Dua-dua ya, dua-dua. Oh boleh. Siap. Saya Dua-dua ya. kakak ketua, kamu kakek tua. Oke, siap ya, kakak ketua duluan. Setelah itu baru Kak Isma dan juga kakak-kakak yang lain silakan. Baik, setelah mendapat materi di kegiatan PKG ini, sebelum itu katong sebagai beta khususnya sebagai guru PJK lebih cenderung ke hasil. Artinya ketika proses itu harus proses hasil. Itu hasil yang paling penting dalam proses pembelajaran. Tapi ketika setelah mendapat materi dari kegiatan PKG, dari Kak Fasil, maka proses itu sangat penting. Proses itu sangat penting. Pembelajaran yang kita dapat itu adalah proses sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran, khususnya lebih ke pendidikan ke peserta didik. Itu adalah
apa ya, pembelajaran yang kita dapat di PKG atau di materi-materi yang sudah disampaikan. Lalu perubahan yang kita mau lakukan yaitu dari hal-hal yang sudah didapati, kita akan membuat terobosan-terobosan yang baru dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang katong bawakan itu bisa membuat siswa tertarik akan pembelajaran dengan sepenuh hati. Mungkin itu saya Kak Fasil, nanti ditambahkan oleh Kak Isma karena kebetulan Kak Isma Siap. Oke, siap Kak Albert ya. Terima kasih ya Kak Albert ya, dengan peristiwa dan juga pembelajaran serta perubahan yang akan Kak Albert buat untuk proses ke depan. Kita semua harus juga buat perubahan ya. Terima kasih ya Kak Albert ya. Silakan Kak Isma. Iya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Maupun teman-teman semua. Kita mau mungkin di luar lingkup itu sedikit. Ya. Silakan Kak. Ketika beta mau ikut PKG, di ketong sekolah tuh bilang begini, ibu sudah sertifikasi, baru kan ikut di Makassar, mengapa mau ikut PKG lagi? Beta bilang, guru belajar itu sepanjang masa, bukan guru belajar lalu stop. Tidak bisa, guru itu harus belajar terus, harus mengikuti perkembangan. Terus peristiwa yang terjadi itu untuk beta tuh ketika ikut PPG itu lebih banyak praktek. Memang ketong daring itu 3 bulan, tatap muka 3 bulan. Banyak prakteknya. Tapi ketika mengikuti PKG, setelah mempelajari halaman-halaman LMS itu ketong harus guru itu bukan guru PJOK bukan hanya tentang fisik, tapi juga harus tentang otak. Harus banyak berpikir ketika mengikuti PKG, harus banyak melakukan refleksi. Oh iya, harus seperti itu Kalau dulu kan untuk PPG itu materi tersampaikan. Refleksi itu ada yang bikin, ada yang tidak. Nah, dari mengikuti PKG maka beta senang bahwa ada proses-proses baru yang harus ketong bikin untuk perbaikan ketong pun proses pembelajaran. Iya, mungkin itu dari beta Kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Esma ya, yang juga memberikan pengalaman bermakna ya terkait dengan refleksi, kaitkan dengan refleksi di kali ini. Sangat baik sekali Kak Esma ya, yang mana ada perubahan-perubahan. Terkadang ya, kita guru PJOK terkadang dianggap remeh seperti itu ya. Tetapi lewat program-program PKG ini, yang mana itu lebih menekankan pada spesifik kita sebagai guru PJOK. Itu sangat menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kak Albert dan juga apa yang disampaikan oleh Kak Esma, sudah berbagi cerita untuk merefleksikan terkait dengan peristiwa apa yang terjadi, baik itu peristiwa, pembelajaran, dan juga merupakan ada perubahan. Yang mendengar demikian, yang tadi disampaikan oleh Kak Esma, guru itu belajar sepanjang masa. Dengan demikian juga tetap semangat ya kakak-kakak hebat ya. Tetap semangat untuk buat perubahan dalam pembelajaran PJOK, tetap semangat untuk lebih berjuang kembali ya kakak-kakak hebat semuanya. Oke, baik kakak-kakak hebat, kita sudah ada pada sesi yang terakhir. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Esma dan juga Kak Albert juga merupakan sesi penutup kita di pertemuan kali ini untuk bagaimana kita sudah merefleksikan dan menuliskan analisis refleksi kita di proses pembelajaran kali ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita di kali ini. Sekiranya apa yang kita pelajari di hari ini yang menjadi refleksi itu bisa kita buat perubahan yang baik ke depan. Ya, mungkin saya bisa memintakan kakak-kakak semuanya untuk menyalakan kameranya mungkin. Sebelum kita ada pada sesi terakhir, karena ini sudah pada sesi terakhir ya kakak-kakak hebat ya.
Nanti kita bertemu kembali pada pertemuan kalau tidak salah itu pada tanggal 7 ya, kalau tidak salah seperti itu. Silakan kakak-kakak hebat untuk open kameranya diaktifkan. Karena kita sudah ada pada sesi terakhir pertemuan kita di sini. Kiranya apa yang sudah kita refleksikan tadi itu bisa menjadi penguatan ya untuk kita bagaimana kita buat perubahan ke depan dengan paradigma-paradigma kita yang baru. Mungkin seperti itu. Ya, silakan. Kakak-kakak yang lain mana? Kalian aja, ayo. Jangan dimatikan terus. Oke, baik. Silakan kakak-kakak hebat. Iya, Kak Jalil sudah, Kak Albert kita sudah selesai ya, Kak Albert dan Kak Jalil bersama sekali. Di sesi kali ini saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah kita luangkan dalam proses pertemuan kita pada sesi kali ini. Terima kasih kakak-kakak hebat ya. Apa yang sudah kami disampaikan oleh kakak-kakak hebat tadi sekalian itu sudah menjadi pembelajaran yang baru atau penguatan yang baru bagi kami, bagi saya juga dan juga terkhususnya bagi kakak-kakak sekalian untuk nantinya kita membuat perubahan ke depan yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih ya kakak-kakak hebat ya. Sampai nanti kita bertemu kembali pada sesi pertemuan berikutnya. Sesuai kesepakatan ya kakak-kakak hebat ya. Sebelum sesi terakhir kita sudah ada pada doa. Seperti itu. Ya, open mic-nya silakan, open mic kameranya silakan. Iya. Nanti Kak Ketua Kelas tolong ya Ketua Kelas untuk menjaring teman-teman yang lain. Iya, siap. Ya. Mengingat kemarin kita ada pertemuan evaluasi antara kakak Fasil bersama dengan terkait dengan BGP untuk Balai Guru Penggerak dan sebagainya. Itu kemarin sudah melakukan evaluasi terkait dengan absensi pada masing-masing kelas yang ada. Memang terjadi kendala mungkin pada teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang belum tergabung, diharapkan boleh bisa bergabung ya, karena mengingat bahwa persetujuan atau penandatanganan fakta integritas yang sudah dibuat dalam surat izin itu juga merupakan satu keputusan bersama. Dengan demikian kita harus lakukan seperti itu. Jadi mungkin minta kerjasamanya kakak-kakak ya, yang lain untuk nantinya mengakomodir untuk teman-teman yang belum bergabung ya, supaya mungkin kita bisa bergabung dalam pertemuan berikutnya. Dan juga itu juga merupakan nilai untuk nilai ukur untuk kakak-kakak sekalian bagaimana nantinya kakak-kakak bisa berproses ke depan. Kalau misalkan untuk pertemuan-pertemuan yang memang kakak-kakak tidak hadir, berarti nanti diperhatikan untuk kedepannya pada saat penerimaan atau pada saat pemilihan untuk fasil itu juga akan diperhatikan Kak. Jadi saya harap kakak-kakak yang sudah bergabung tetap semangat ya, dan tetap bergabung seterusnya sampai kita selesai dengan pertemuan supaya diharapkan kedepannya kakak-kakak juga lebih baik juga dari saya gitu seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu tambahan lagi mungkin kita nanti pada bulan Oktober kalau tidak salah itu tanggal 28 kita ada pada pertemuan luring ya, luar jaringan tetap muka. 1 minggu kita kegiatannya di Masohi ya, sama kita baku dapa ya kayak semua ya di Masohi. Kak Mahi, Kak Amir, Kak Ahmad, Kak Albert, Kak Jalil, Kak Melo. Siap kakak. Berapa hari kakak? 1 minggu. 1 minggu Kak. Iya. Kuat. Bisa ya Kak. Bocil aja ke sana Kak, bawa kecil aja. Oke, kita semangat ya.
Semangat. Oke. Semangat. Semangat. Kita orang-orang PJK itu orang-orang yang semangat, yang tetap sportif. Oke. Silakan Kakak untuk menutup kita punya pembelajaran. Siapa nih di antara kakak-kakak sekalian yang mau menutup kita punya pembelajaran dengan doa? Kakak ketua kelas, silakan atau Kak Esma? Kakak Esma tunjuk juga siapa yang mau berdoa. Kak Jalil mungkin, silakan. Kakak Jalil. Sudah yang naik bagi-bagi dopra yang lain Tadi lagi kan. Oh, bagi-bagi yang lain. Oke, baik ya supaya merata. Silakan kakak-kakak hebat. Mungkin sebelum kita ada dalam doa, mungkin bisa foto bersama, silakan. Carmelo. Nanti dia juga berfoto bersama juga kakak ini ketemu ada lampu padam. Oke, siap. Bisa lah. Iya, barang gelap sekali sih dapat lihat orang lain. Dia cuma hampir dapat apa lain nih. Oke, ya silakan. Silakan untuk kita dalam sesi doa, silakan. mau berdoa Kristen lagi kah, secara Kristen lagi?